Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya mewakili juri cabang lomba IPA akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan teknis pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional untuk SMP pada cabang lomba IPA. Nah, ini mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Cynthia dan Bu Yanti sehubungan dengan jadwal. Jadi mungkin saya sedikit mengulang. Jadi untuk Olimpiade tingkat kabupaten kota itu akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 2 April. Kemudian untuk Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tanggal 27 sampai 28 Mei, dan nanti pelaksanaan tingkat finalnya tingkat nasional akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 11 Agustus 2024. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik sobat prestasi yang saya banggakan, jadi pada dasarnya mekanisme pelaksanaannya tadi sudah disampaikan di awal bahwa pelaksanaannya dilaksanakan secara berjenjang dan secara daring mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi dan nasional. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tingkat kabupaten kota. Jadi, tingkat kabupaten kota itu adalah pesertanya adalah dari perwakilan sekolah. Jadi, diharapkan sekolah itu sudah melakukan proses seleksi dan mengirimkan 5 atau mendaftarkan 5 siswanya untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota. Nah, tentunya proses pemilihan wakil sekolah itu kami serahkan mekanismenya kepada sekolah masing-masing. Jadi peserta Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota itu adalah terdiri dari tadi perwakilan sekolah masing-masing 5 per bidang. Nah, diharapkan sebelum mengikuti melakukan proses pendaftaran dulu yang sudah tadi disampaikan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa peserta yang nanti akan ikut di Olimpiade Sains Nasional itu hanya bisa mendaftar pada 1 cabang saja. Jadi kalau terdeteksi mendaftar di 2 cabang maka akan didiskualifikasi. Nah, untuk Olimpiade Sains Nasional Kabupaten Kota ini nanti dilaksanakan secara daring. Kemudian untuk bidang IPA, untuk kabupaten kota ini soalnya bentuknya dalam pilihan jamak dan menggunakan sistem penilaian minus. Jadi kalau benar itu akan diberi nilai 4, kalau salah itu diberi nilai minus 1, dan kalau tidak menjawab diberi skor 0. Nah, kemudian setelah mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota, tentunya nanti akan diseleksi, akan dipilih peserta yang akan melanjutkan ke tingkat provinsi, di mana peserta tingkat provinsi itu adalah dipilih dari 5 terbaik dari setiap kabupaten kota. Di ranking 1 sampai ranking 5 pada seleksi Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota itu menjadi peserta di tingkat provinsi. Nah, untuk tingkat provinsi juga pelaksanaannya dilakukan secara daring. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Bentuk soalnya ada 2 tipe, yaitu pilihan jamak sebanyak 40 butir dan isian singkat sebanyak 10 butir. Di mana penilaiannya untuk pilihan jamak itu menggunakan sistem minus, sama seperti di kabupaten kota. Jadi kalau benar itu 4, salah itu minus 1, dan tidak menjawab 0. Sementara kalau isian singkat itu tidak menggunakan sistem minus, tapi nilainya, skornya untuk setiap butir soal itu antara 0 sampai 10. Nah, hasil dari tingkat provinsi ini akan diseleksi atau dipilih untuk menjadi peserta tingkat nasional, di mana sama seperti halnya dengan IPS bahwa peserta untuk cabang lomba IPA
di tingkat nasional itu ada 115 peserta yang terdiri dari peserta yang merupakan ranking nasional. Jadi terbaik ranking nasional itu nanti seluruh peserta tingkat provinsi akan di ranking secara nasional. Kemudian nanti akan dipilih peserta terbaik dari ranking nasional itu dan ditambah dengan perwakilan provinsi 1 orang. Termasuk juga di sini perwakilan dari sekolah Indonesia di luar negeri. Nah, yang perlu diperhatikan ada hal-hal yang nanti menjadi batasan bahwa yang ikut di tingkat nasional itu untuk sekolah itu maksimal 2 peserta. Sementara untuk ranking nasional untuk provinsi itu batas maksimalnya adalah 5 peserta. Untuk selanjutnya ini nanti yang 115 peserta ini akan mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat Olimpiade Sains tingkat nasional. Jadi ini ada 115 orang yang akan mengikuti tes Olimpiade Sains tingkat nasional. Sama halnya juga untuk tingkat nasional pun ini dilakukan secara daring dan tesnya dilaksanakannya 2 hari. Jadi dari serangkaian kegiatan Olimpiade Sains Nasional, waktu tesnya adalah 2 hari. Nah, hari pertama, jadi ada 2 hari. Next. Nah, jadi hari pertama itu adalah tes praktikum, di mana nanti akan disampaikan ada 4 video praktikum, di mana nanti di situ sobat-sobat prestasi akan melakukan observasi dari video praktikum tersebut dan kemudian untuk melakukan analisis data. Begitu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan setelah ada video itu. Nanti ada sobat prestasi akan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan hasil observasi dan analisis data. Waktu untuk tes praktikum ini adalah 150 menit. Sementara hari kedua itu adalah tes teori, di mana tes teori ini juga sama 150 menit, terdiri dari pilihan jamak dan isian. Pilihan jamak menggunakan sistem minus, seperti di provinsi dan kabupaten kota. Jadi kalau benar itu 4, kalau salah itu -1, dan kalau tidak menjawab itu 0. Untuk isiannya pun sama seperti tingkat provinsi. Jadi tidak ada sistem minus, tapi skornya antara 0 sampai 10. Nah, nanti berdasarkan kedua nilai ini, maka kita akan melakukan perankingan untuk menentukan siapa yang berhak meraih medali emas, medali perak, dan meraih perunggu, termasuk juga ada the best teori dan the best praktikum. Nah, pada kegiatan rangkaian ini tentunya nanti secara teknis bagaimana pelaksanaan tes di hari pertama dan tes hari kedua setelah pembukaan acara Olimpiade Sains Nasional itu nanti akan ada penjelasan teknis yang lebih khusus menjelaskan secara detail bagaimana pelaksanaan itu akan dilaksanakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk penjelasan teknis cabang lomba IPA. Untuk